Halo sobat semua. Jumpa lagi dengan Mimin. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bab 30. Polisi yang menangkap mereka. Masuk ke dalam ruangan itu. Meski berseragam polisi, dia tidak bisa menghentikan temperamennya yang sudah menggebu-gebu. Dengan kepala botak yang dimiliki polisi itu, membuatnya semakin ingin memukuli polisi itu. Masih berpikir bisa keluar? Apakah kamu sedang bermimpi? Bai Yifei menyipitkan matanya. Mengapa kita tidak bisa keluar? Kita tidak melakukan pembunuhan dan kejahatan kan? Tidak ilegal berkelahi dan melukai seseorang, bisik polisi botak itu. Wang Lao berkata dengan serius. Kami tidak berkelahi sama sekali, dan bahkan jika itu terjadi, Anda tidak bisa menahan kita selamanya. Saat kamu sampai di sini, kamu harus mendengarkan aku. Siapa peduli kamu berkelahi atau tidak, kata polisi botak itu dengan bangga. Bai Yifei dan Wang Lao saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan sekarang mereka memahaminya. Pasti ada seseorang yang secara khusus memintanya untuk menangkap mereka. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Tanya Bai Yifei. Polisi botak itu mendengus. Untuk apa terburu-buru? Besok kalian pasti akan mengetahuinya. Lagi pula, aku rasa kalian akan bersenang-senang. Besok. Bai Yifei berpikir besok adalah besok. Dia ingin melihat siapa yang akan menangkapnya. Polisi melihat kejujuran mereka berdua. Mereka keluar dengan bahagia. Apa yang terjadi besok bukanlah masalah sepele. Kemudian mereka akan mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah uang. Hehe. Begitu dia meninggalkan ruang interogasi, polisi botak itu menerima telepon dari kepala polisi. Kepala, apakah Anda mencari saya? Datanglah ke kantor saya. Suara kepala polisi terdengar sangat damai. Polisi botak itu mendengar instruksinya, jadi dia pergi ke kantor dengan santai. Polisi botak itu tersenyum dan berkata kepada kepala polisi, "Kepala polisi Zhao." Ketika kepala polisi Zhao melihat polisi botak itu, dia tetap bertanya dengan tenang, "Apakah Anda menangkap seseorang hari ini?" "Ya, semuanya bertarung dan berkelahi." Kepala polisi Zhao menatapnya. "Beberapa? Berapa banyak?" Polisi botak itu tertegun. Ketika melihat hal ini, kepala polisi Zhao tiba-tiba menggebrak meja. Dengan keras polisi botak itu gemetar ketakutan. "Cepat katakan." Dalam beberapa detik, 2 petugas polisi masuk. Kepala polisi botak itu mengejang dan menatap kepala polisi. Kepala polisi dengan marah berkata, "Ambil tanda pangkatnya dan kurung dia di ruang interogasi." Ya, 2 petugas polisi datang. Satu memegang dia dan yang lainnya mengambil tanda pangkat. Polisi botak itu melebarkan matanya. "Kepala, saya tidak melakukan apa-apa. Mengapa Anda mengambil tanda pangkat saya?" "Tidak melakukan apa-apa?" Kepala polisi Zhao berkata dengan marah. "Setelah menangkap 2 orang yang tidak bersalah, Anda mengatakan bahwa tidak melakukan apa-apa? Sebagai seorang polisi yang melayani rakyat, Anda tidak melakukan tugas Anda dengan baik. Menangkap orang untuk keuntungan kecil. Apa hati nurani Anda dimakan oleh anjing? Anda sama sekali tidak pantas menjadi polisi." Polisi botak itu gemetar ketakutan. Bagaimana kepala polisi mengetahui tentang hal ini? Kepala polisi Zhao dengan dingin memerintahkan polisi lain, "Borgol dia dan berikan padaku." Melihat hal tersebut, keduanya melepas tanda pangkat dan langsung membuka borgol dan memborgol polisi botak tersebut. Kepala polisi Zhao, "Dengarkan. Saya tidak." Polisi botak itu panik dan ingin menjelaskan. Kepala polisi langsung berteriak, "Tutup mulutmu. Sebagai polisi, kamu sama sekali tidak memiliki kesadaran. Sebagai polisi, kamu hanya mencoba berdalih." Setelah berbicara, kepala polisi tidak memberi kesempatan kepada polisi botak itu untuk berbicara, jadi dia langsung dibawa. Beberapa saat kemudian, polisi botak itu dimasukkan ke dalam ruang interogasi. Bai Yifei dan Wang Lao menikmati kejadian ini.
Bukankah ini paman polisi? Kenapa kamu masuk? Bai Yifei menggoda. Wang Lou mengikuti. Mungkin Anda di sini untuk menghabiskan sisa hidup ya? Polisi botak itu merasa terhina dan berkata dengan marah, tutup mulutmu. Aku akan keluar sebentar lagi. Oh, kalau begitu kamu punya kemampuan untuk keluar sekarang. Bai Yifei tersenyum. Polisi botak itu tersipu ketika mendengar kata-kata, tunggu aku. Bahkan jika aku tidak bisa keluar hari ini, aku cepat atau lambat akan keluar. Tetapi kamu tunggu saja untuk dihabisi. Kepala polisi sangat marah. Sekarang, tidak peduli seberapa besar rasa yang ada, polisi botak itu akan turun pangkat. Setelah semua selesai, dia akan dibebaskan pada saat itu juga. Hal ini yang dia pikirkan sekarang. Bai Yifei menyipitkan matanya sedikit. Jadi saudara Dao dan kamu berdua ditemukan oleh orang itu? Hah? Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya menyinggung. Kamu pantas dihukum. Polisi botak itu mendengus dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, pintu ruang interogasi dibuka. Aku tidak tahu siapa yang telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak menyinggung. Polisi botak itu menoleh dan berkata dengan heran, Qin Hua? Apakah kamu di sini untuk membiarkanku keluar? Qin Hua melirik polisi botak itu. Lalu Bai Yifei dan Wang Lou. Kepala polisi sangat marah. Anda menerima suap, menangkap orang tanpa pandang bulu, tahu hukum tetapi melanggar hukum. Katakan yang sejujurnya. Pak, orang-orang di pihak kami sedikit memiliki masalah. Saya minta maaf untuk ini. Anda dapat memberi tahu saya apa yang Anda inginkan. Saya pasti akan membantu Anda berdua. Polisi botak itu membelalak tak percaya. Apa katamu? Qin Hua memiliki sikap yang berbeda terhadap di dua belah pihak, membuat kepanikan polisi botak dan pada saat yang sama dia tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Apa kamu tidak salah? Mereka sampai di sini juga karena perkelahian. Diam. Qin Hua memelototi polisi botak itu. Apa menurutmu kepala polisi tidak tahu apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu siapa yang kamu tangkap? Siapa? Polisi botak itu bertanya. Tanpa sadar, Qin Hua mendengus dingin. Mereka adalah anggota grup Houju. Dasar otak babi. Masih saja berani menangkap mereka. Wang Lou yang sedang berada di sana memandang Bai Yifei dengan kaget. Apakah kamu benar-benar dari grup Houju? Bai Yifei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Polisi botak itu tercengang. Dia pasti tahu keberadaan seperti apa grup Houju itu, tetapi bukankah Li Fan mengatakan bahwa Bai Yifei hanyalah anak laki-laki malang dari pedesaan? Lalu, sejak kapan dia menjadi anggota grup Houju? Qin Hua, aku yakin aku tidak salah. Bukankah dia hanya orang desa biasa? Qin Hua mendengus. Ada apa dengan orang desa? Tidak bisakah orang desa bekerja di grup Houju? Polisi botak itu tidak bisa berkata-kata. Qin Hua berkata kepada Bai Yifei dan Wang Lou, kalian berdua sekarang kalian bisa keluar, silahkan lewat sini. Li Sui dengan cemas mencoba mencari solusi ketika dia akan keluar. Seorang tamu datang ke rumah. Ada apa? Liu Zhaofeng memandang Li Sui yang membuka pintu dan tersenyum. Atas undangan bibiku, bertamulah ke rumah. Ketika Liu Ziun mendengar suara itu, dia segera tersenyum dan berkata, Oh, Zhaofeng ada di sini, masuk dan duduklah. Jangan hanya berdiri saja. Melihat dia, Li Sui memutuskan untuk pergi, tetapi Liu Zhaofeng segera menghalanginya dan berkata, Suer, aku baru saja datang, tolong kamu jangan pergi dulu. Liu Ziun memelototi Li Sui. Jangan pergi dulu, cepat kembali. Apa yang kamu lakukan? Biarkan saja. Laki-laki itu di penjara, apa urusanmu? Di penjara? Apakah terjadi sesuatu? Liu Zhaofeng bertanya. Prihatin. Liu Ziun mendengus. Si Bai Yifei itu bertengkar dengan seseorang yang tidak bersalah. Sekarang dia ada di penjara dan dikurung. Liu Zhaofeng terkejut dan pada
Saat yang sama dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik, Sweer. Apakah kamu perlu bantuan? Atau haruskah aku membantumu mencari solusi? Li Sue tertegun sejenak kemudian. Matanya berbinar. Bisakah kamu benar-benar membantuku untuk menyelamatkannya? Ya, seharusnya tidak apa-apa. Untuk menemukan beberapa solusi, tapi ini agak merepotkan, Liu Zhaofeng berkata dengan sedikit malu. Ketika Liu Ziun melihatnya, dia menarik Liu Zhaofeng ke ruang tamu. Apa yang kamu pedulikan tentang si sampah itu? Biarkan dia tetap di penjara dan hilangkan dia dari pandanganku. Li Sue memandang Liu Ziun. Bu. Bai Li Fei tidak berkelahi sama sekali. Siapa yang peduli jika itu tidak benar? Bagaimanapun, dia masuk penjara. Liu Ziun bersenandung. Liu Zhaofeng segera berkata, Sue, jangan khawatir tentang itu, aku akan memikirkan solusinya sekarang. Li Sue menggigit bibir bawahnya. Ketika dia mendengar ini, sejujurnya, dia tidak ingin Liu Zhaofeng membantu. Dia juga tidak ingin berutang budi padanya, tetapi selain pada Liu Zhaofeng, dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun untuk meminta bantuan. Akhirnya Li Sue harus menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, terima kasih. Liu Zhaofeng tersenyum. Mendengar halo sobat semua. Jumpa lagi dengan Mimin. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bab 30. Polisi yang menangkap mereka masuk ke dalam ruangan itu. Meski berseragam polisi, dia tidak bisa menghentikan temperamennya yang